Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu studi kasus menarik nih dari buku Transformed. Kita fokus ke bab 27 ya, cerita inovasi perusahaan Gympass. Coba Anda bayangkan gini deh, perusahaan lagi ngebut banget tumbuhnya, tiba-tiba dihantam krisis global, pandemi, yang langsung ya melumpuhkan industri utamanya. Kayak Gympass ini kan industrinya kebugaran. Nah, gimana caranya mereka bisa bertahan, malah bisa putar haluan? Oke, kita kupas ini ya. Iya, kasus Gympass ini menarik banget. Jadi contoh nyata gimana prinsip inti dari model operasi produk yang banyak dibahas di buku ini dipakai pas situasi genting. Intinya kan model ini soal tim fokus ke hasil, bukan cuma output, punya otonomi, terus belajar dari pengguna. Nah, Gympass ini harus ngerapin itu di bawah tekanan yang luar biasa. Betul, sebelum 2020 itu Gympass kan lagi oke banget ya, pertumbuhannya kencang. Terus datang COVID-19, nah itu langsung mengubah semuanya. Di buku ini diceritain gimana gym, studio fisik pada tutup semua. Karyawan klien mereka jadi nggak bisa pakai fasilitas fisik lagi kan. Wah ini ancaman langsung ke model bisnisnya Gympass. Ya, misi mereka buat mengalahkan ketidakaktifan itu jadi makin relevan sebetulnya. Tapi, caranya, pendekatannya harus berubah total. Dan harus cepat. Mereka sadar banget harus pivot, putar haluan. Nah, yang menarik dari bab ini tuh strategi pivotnya. Strateginya itu dijelasin di buku ini pendekatannya build and partner ya. Betul. Jadi tim produk Gympass itu mutusin, oke, kita bangun sendiri bagian inti yang krusial. Tapi di saat yang sama, mereka juga gandeng mitra lain buat melengkapi tawaran di area kebugaran yang lebih spesifik gitu. Jadi nggak semua bikin dari nol, cerdas juga ya. Iya, pendekatan build and partner ini strategis banget karena ngejar kecepatan. Mereka bisa fokus bangun core experience-nya sambil manfaatin solusi yang udah ada. Tapi, langkah abis nentuin strategi ini yang juga penting banget, upaya product discovery yang super intensif. Intensif ini maksudnya gimana? Kalau di bab itu, apa sih yang mereka lakuin? Buku itu cerita, mereka nggak buang waktu, langsung luncurin serangkaian prototipe cepat. Jadi bukan produk jadi yang langsung perfect, tapi versi sederhana dulu. Buat apa? Buat nguji asumsi yang paling berisiko. Ini pas banget sama prinsip model operasi produk. Validasi dulu sebelum bangun gede-gedean. Mereka fokusnya ke risiko utama. Value, usability, visibility, viability. Oke, dari semua resiko itu, mana yang dianggap paling genting buat mereka? Risiko nilai pengguna, value risk. Ini yang paling dasar kan? Pertanyaan besarnya gini, karyawan dari perusahaan klien mereka itu beneran mau nggak sih pindah ke solusi kebugaran digital dari rumah? Padahal biasanya mereka ke gym fisik. Nah ini pertaruhan utamanya. Coba Anda bayangin di posisi mereka. Gimana cara mastiin solusi digital ini beneran ada nilainya buat orang yang udah biasa interaksi fisik? Menarik. Terus, gimana mereka pakai prototype buat ngetes value risk ini? Ada contohnya di buku. Ada. Jadi, di bab 27 itu dijelasin, mereka nggak langsung bikin aplikasi canggih gitu. Prototipenya bisa jadi cuma mock-up biasa, atau presentasi interaktif, atau malah kayak layanan Wizard of Oz gitu. Yang di belakang layar prosesnya masih manual. Tujuannya cuma satu, mau lihat perilaku nyata pengguna. Mereka ngeklik nggak, daftar nggak, ada minat aktif nggak sama tawaran digital ini? Bukan cuma nanya tertarik nggak terus dijawab iya, harus lihat perilakunya. Validasi cepat ini penting banget sebelum mereka invest gede buat bikin solusi lengkapnya. Oke. Jadi kalau kita tarik simpulannya nih ya, inti cerita Gympass di bab ini tuh bukan cuma soal, wah hebat bisa pivot pas krisis, tapi lebih ke caranya mereka pivot, yaitu dengan menerapkan prinsip model operasi produk secara disiplin. Bener gitu ya? Tepat. Mereka fokus ke hasil, kasih otonomi ke tim, dan yang paling penting, melakukan discovery cepat dan terarah. Fokus ke resiko paling kritis dulu. Dalam kasus ini, ya apakah pengguna beneran lihat nilai di produk digital baru mereka ini? Persis. Ini negasin lagi pentingnya validasi nilai pengguna terus-menerus. Apalagi pas ada perubahan fundamental kayak gini. Ini bukan cuma soal bikin fitur baru, tapi mastiin yang kita bangun itu menjawab kebutuhan real dan ngasih hasil nyata buat pengguna dan bisnis. Krisis itu kan memaksa mereka melakukan prioritas yang ekstrim, dan itu sebetulnya pelajaran berharga bahkan pas kondisi lagi normal sekalipun.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sumber ini kan jelas banget nunjukin validasi nilai pengguna itu jadi resiko nomor satu buat Gympass pas mereka pivot. Sekarang coba Anda pikirkan, kalau bisnis Anda, amit-amit ya, harus menghadapi krisis yang maksa model bisnis berubah total, resiko spesifik apa selain nilai pengguna tadi ya, yang menurut Anda paling krusial buat divalidasi pertama kali, dan kenapa resiko itu yang jadi prioritas utama Anda? Direnungkan ya, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.